Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga segala urusan dipermudah. Jadi hari ini ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mengedukasikan ya terkait dengan trading ya. Di sini saya menggunakan binomo ya. Jadi di sini saya akan coba edukasikan bagaimana sih trading di binary option atau bagaimana cara menganalisa dari setiap candlestick di binary option. Jadi di sini mungkin ini saldo saya baru saya tarik kemarin ya. Di sini mungkin saya akan deposit ya. Di sini deposit. Kita deposit dahulu sebelum kita trading, kita deposit dahulu. Sama ya. Saya menggunakan ini ya, kris ya. Untuk trading saya gunakan, untuk deposit saya gunakan kris ya. Saya gunakan kris untuk deposit ini melalui UPO ya. Saya deposit ini 500.000 ya. Ini masih ada deposit kemarin 500.000. Saya deposit 500. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita screenshot ya. Terus kita pergi ke UPO ya. Kita pergi ke UPO. Dan kita tinggal scan ya, tinggal scan krisnya yang udah kita screenshot like tadi ya. Jadi ini saya scan krisnya. Oke, ini dia scanan kita, tinggal kita bayar ya. Kita bayar. Oke, berhasil ya. Oke, kita kembali ke binomo tadi. Tinggal kita validasi data ya. Oke. Terus kita kembali ke perdagangan. Oke, udah masuk ya itu ya. 500.000 udah masuk ke deposit kita. Dan di sini saya akan mengedukasikan tentang terkait dengan yang namanya teknikal ya. Teknikal candlestick. Oke. Oke. Jadi kita analisa dulu. Jadi buat abang-abang, sebelum abang-abang trading, perhatikan dulu market yang berjalan ya. Di time frame 5 menit kita lihat ini mengalami zona sideways ya. Cuman sideways-nya di area ini dia mencoba ngebreak ini ya. Satu candlestick mencoba ngebreak. Namun di sini areanya sideways ya. Ini sideways dari sini ya. Kita lihat di time frame 5 menit ini menunjukkan zona sideways. Cuma ini coba ngebreak ya di time frame 5 menit. Kita kembali di 1 menit ya. Kita kembali di 1 menit, kita lihat yang terjadi adalah tren naik dan kita bisa baca candlesticknya. Di sini saya akan edukasikan. Kita lihat, saya analisa ya. Oke. Saya akan menggunakan teknikal awal periode ya. Jadi awal periode itu abang-abang yang perlu abang-abang ketahui adalah informasi di akhir periode dan di awal periode ya. Awal periode itu dia di yang ada waktu-waktunya ini ya. Dari 20.55 ke 21 ya, itu 5 menit. Berarti kita menganalisa candlestick di time frame 5 menit. Oke. Kita lihat di sini. Kita analisa di periode ini selanjutnya ya. Di satu periode sebelumnya ini kita lihat indikasi adalah ke kenaikan dan informasi candle pembawa arah harga. Dan di C1 itu candle pembawa arah harga, dan C2 kita lihat itu menjadi signal akan lahirnya sebuah penurunan, dan di C3 kita lihat candlestick membawa candle buyer membawa informasi penurunan dengan adanya tekanan sumbu di atas. Oke, itu menunjukkan kelemahan, maka kita ambil selama 2 menit. Ini saya akan ambil selama 2 menit untuk sell ya. Di sini saya akan memanfaatkan koreksi satu candlenya ya. Oke. 2 menit saya sell. Kenapa saya berani sell? Karena apa? Informasi di sini, Bang. Jadi informasi ini signal, ini akan dijawab di sini. Kalau nggak di C2, maka di C3 dia akan dijawab gitu ya. Di C3 akan dijawab. Jadi kita memanfaatkan informasi dari sebelumnya seperti itu ya. Oke. Saya open posisi itu di sekitar 54.000. Harga saat ini. Oke, ini forex ya. Forex saya nih dari Agnes. Masuk berita ya. Namun saat ini saya masih trading di binary ya. Kita tunggu.
kita memanfaatkan koreksi satu candlesticknya. Oke, di situ lahir merah namun doji ya. Dari situ tidak sejajar opennya dengan open price dengan close price di akhir periode ya. Di situ saya sell. Alasan saya sell, alasannya itu di sini ya. Di satu candlestick ini di C2 informasinya itu adalah penurunan. Dan di C3 juga sama informasinya penurunan, adanya tekanan dari si seller ya. Kita lihat candle hijau itu dengan sumbu panjang di bawah itu membawa informasi penurunan harga yang pernah turun, dan diperkuat lagi dengan tekanan sumbu di atas bahwasannya itu adanya tekanan dari si seller. Namun merahnya sudah terjadi di sini ya. Dan semoga di C2 ini masih memiliki akan melahirkan candle merah ya, menjawab informasi pada sebelumnya gitu ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah kita profit ya. Oke, kita profit sekitar 54.000, berarti sekitar berapa itu ya? Berarti sekitar 40.000 ya. 40.000, 45.000 kita profitnya sekitar 45.000 seperti itu. Karena kripto ini kita lihat berapa persen? 85% ya bagi hasilnya. Oke, jadi benar ya. Informasi ini akan dijawab benar. Kita memanfaatkan koreksi satu candlesticknya seperti itu. Oke, kita akan analisa lagi. Kita lihat di indikasi C5 ini informasinya apa? Kebimbangan. Yang di jam 9 itu ya, itu adalah kebimbangan. Namun kita lihat kebimbangan tersebut membawa informasi apa, Bang? Penurunan. Ya, membawa informasi penurunan, dan di sini lahir dua doji ya, dua candlestick doji. Ini ya, kita lihat dua candlestick doji. Namun itu tidak terlalu kuat informasi. Namun kita tunggu tren masih naik. Namun dipastikan harga ini tidak akan kuat naik lagi gitu. Yang lahir malah doji ya. Kita skip ya. Karena ini masih belum pasti. Oke, kita tunggu untuk periode selanjutnya. Karena informasi di sini tidak bisa dianalisa ya. Karena jika dibaca analisanya, informasi di C5 indikasinya adalah pelemahan atau si buyer mulai lemah, dan konfirmasinya adalah doji. Konfirmasinya doji bahwasannya menginformasikan akannya berbalik arah, namun konfirmasinya tidak muncul. Kita lihat di sebelahnya support yang terjadi atau doji yang warna hijau itu, kita lihat informasinya apa, Bang? Itu yang membatalkan informasi pada sebelumnya. Penurunan tersebut tidak terkonfirmasi seperti itu. Doji adalah membatalkan dari sebuah informasi. Oke, kita lihat. Oke, dia melanjutkan ke kenaikan. Maka kita akan open selama kita tunggu close. Jika dia nge-close dari ininya, dari doji tersebut, oke, informasinya adalah ke kenaikan. Namun kenaikannya memiliki kebocoran ya, memiliki kebocoran informasi. Saya sell di sini 1 menit, saya sell karena apa? Informasinya memiliki, walaupun itu informasinya kenaikan, namun sumbunya adalah memiliki kebocoran ya. Saya open 1 aja karena masih ragu ya, Bang. Namanya analisa, kita tidak ada yang 100%, namun ya analisa itu adalah seberapa yakinnya kita dengan pembacaan kita, seperti itu ya. Jadi makanya saya open hanya 1 karena saya tidak terlalu yakin dengan informasi pada candle ini ya. Informasi pada kebocoran informasi pada candle ini. Gitu ya, makanya saya sell. Saya masih berpegang teguh dengan informasi di periode ini ya. Akan lahirnya sebuah penurunan, namun di periode ini tidak adanya sebuah informasi akan lahirnya sebuah penurunan. Cuman candle ini yang memiliki informasi kenaikan namun memiliki kebocoran. Kita lihat sumbu panjang atas tersebut memiliki kebocoran pada sumbu bawah atau menjadi signal bahwasannya nanti akan terlahirnya penurunan. Makanya saya ambil 1 menit di sini. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, candle ini, harga di sini ini nggak akan sanggup naik lagi. Dia paling tidak, kalau dia tidak naik, mungkin dia juga tidak akan turun. Karena apa? Tren masih kuat naik seperti itu. Makanya harga itu akan di wilayah sini-sini aja. Seperti itu ya. Akan di sini-sini aja atau membentuk yang namanya sideways. Seperti itu, Bang. Oke. Nah, jadi buat abang-abang semoga ini bisa dipahamin ya. Oke. Di sini saya sudah profit sekitar 70.000 ya. Karena deposit saya tadi adalah 500.000. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin saya akan edukasikan seperti ini. Jadi buat abang-abang yang ketika abang-abang ingin trading, yang langkah pertama yang harus abang pelajarin adalah itu adalah wilayah. Yang abang ketahuin adalah sebuah wilayah ya. Yang pertama, perhatikan
Di sini saya akan memberikan sebuah edukasi. Pertama, Bang perhatikan adalah sebuah wilayah. Wilayah itu apa aja, Bang, gitu ya. Wilayah di situ terbagi menjadi tiga. Wilayah support, gitu ya. Wilayah support, wilayah sideways atau yang terjadi di tengah tren, dan wilayah resisten. Jika disatukan, ketika dia membentuk support ini membentuk yang namanya sebuah tren di tengah perjalanan, itu akan membentuk yang namanya zona sideways. Dan menuju yang namanya titik sebuah resisten. Ini disebut dengan yang namanya uptrend. Begitu sebaliknya, ketika tren itu mengalami sebuah penurunan, dia akan membentuk yang namanya delay, ya. Delay harga itu disebut, dan dia menuju yang namanya wilayah support, maka disebut dengan yang namanya downtrend. Makanya ketika dalam sebuah market, sebuah tren itu terbagi menjadi tiga wilayah. Yang pertama itu wilayah support, kedua wilayah pertengahan atau wilayah yang terjadi sideways, yang terjadi di pertengahan tren. Itu dia ya, pertengahan tren. Yang ketiga adalah wilayah resisten. Karena pada intinya candlestick ini adalah saling mengejar, seperti itu. Seperti ini ya. Ketika dia di wilayah bawah, dia akan mengejar wilayah resist. Dan ketika dia sudah sampai di wilayah resist, dia akan mengejar yang namanya wilayah support. Dan wilayah support itu terbagi tiga, up, dan wilayah itu juga terbagi tiga. Jika di dalam tren ada namanya uptrend, downtrend, dan konsolidasi atau disebut dengan sideways, seperti itu ya. Sideways, seperti ini ya. Namun kita perhatikan dalam sistem wilayah itu ada disebut dengan pembagian namanya materi. Jadi materi itu apa disebut, Bang? Seperti ini. Ketika dia membentuk yang namanya zona trend, uptrend seperti ini, maka wilayah itu akan muncul yang disebut dengan namanya titik resisten pada sebelumnya akan menjadi namanya titik fantul atau akan menjadi titik wilayah support. Itu yang disebut dengan RBS, resisten become support, di mana resisten pada sebelumnya ini disebut dengan namanya RBS. Wilayah ini disebut dengan namanya RBS, di mana ini wilayah resisten. Ketika ini sudah break, ketika dia koreksi atau delay harga, dia akan menuju yang namanya titik pantul. Titik pantulnya apa? Wilayah resisten pada sebelumnya. Di sini akan menjadikan batu loncatan atau batu pantulan untuk menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi. Disinilah muncul yang namanya teori. Ini dikatakan dengan yang namanya RBS, di mana resisten pada sebelumnya menjadi titik pantul, resisten become support. Begitu juga sebaliknya, ketika tren turun, maka support pada sebelumnya akan menjadi titik pantul seperti ini. Delay harga ini wilayah support. Di sini support. Seperti itu ya. Ini tren turun, benar tidak? Wilayah support, dan ini koreksi naik. Benar tidak? Koreksi naik di sini. Di sini naik, turun, naik lagi. Dan wilayah ini dengan dikatakan dengan yang namanya SBR. Yang dimana wilayah support pada sebelumnya ini menjadi titik resisten untuk apa, Bang? Untuk menuju penurunan yang lebih jauh seperti ini. Titik terendah dia kejar seperti ini. Jadi sebenarnya ini yang harus kita pahami di awal. Ketika kita sudah memahami wilayah-wilayah ini, baru kita memahami yang namanya sebuah candlestick. Apa itu candlestick pemantulan? Sorry. Kita memahami apa namanya candlestick. Apa itu candlestick informasi, candlestick konfirmasi, dan candlestick signal. Dan candlestick ya yang disebut dengan memiliki informasi yang kuat atau yang memberikan momen untuk apa? Untuk berbaliknya sebuah arah. Candlestick reversal seperti itu ya. Dan ini kita lihat. Kita memahami dari setiap candlestick. Dalam membaca sebuah candlestick, kita tidak bisa membaca ketika ketika membaca sebuah candlestick, kita lihat candlestick ketika membawa informasi penurunan, di situ bukan langsung turun, Bang. Gitu ya. Kita harus baca yang namanya sebuah konfirmasi, dan wilayah pada sebelumnya menjadikan titik di wilayah mana dia akan benar terjadi penurunannya. Seperti itu ya. Di sini mungkin saya akan analisakan. Kita lihat di sini. Saya akan open posisi di sini ya. Sorry, pencet terus nih ya. Oke. Astagfirullah. Kita lihat.
Kita lihat di sini, Abang perhatikan, ini perhatikan ya, semoga ini bisa dipahamin. Jika tidak paham juga, saya berharap ini video ini bisa diulang-ulang. Kita baca candlestick di ini membawa, candlestick di C1 ini membawa informasi apa bang? Penurunan. Kenapa? Sumbunya ke bawah dengan tekanan. Kita lihat, jika ini saya zoom, maka di sini memiliki yang namanya tekanan di satu candlestick merah ini. Kita lihat adanya sumbu pendek kecil di atas. Itu adalah tekanan. Benar tidak? Itu adalah tekanan. Jika dia merah, tekanannya adalah naik. Jika dia hijau, tekanannya adalah turun. Namun informasinya pada sumbunya arahnya kemana bang? Ke bawah. Jadi informasi itu adalah ke bawah. Dan kita lihat informasi itu udah dijawab belum? Belum. Itu masih informasi atau isunya. Dan di sini malah lahir mengikuti sebuah tren awal. Tren awal apa? Kenaikan. Benar tidak? Kita lihat di situ support. Namun support ini terjadi konfirmasinya tidak terlalu kuat dengan lihat konfirmasinya sumbunya yang pendek. Penurunannya terjadi namun lemah. Dan di sini kita lihat di sini memiliki kebocoran seperti itu. Maka saya akan ambil selama 2 menit untuk sell. Tunggu dia naik sedikit ya. Oke, turun nak. Oke, tidak jadi, kita sampai close ya. Sampai close periode, saya akan ambil buy. Kenapa buy bang gitu ya? Saya akan ambil buy karena apa? Tren ini mengalami kenaikan dan 2 candle ini adalah wilayah sideways. Zona dia adalah zona sideways. Zona ini adalah sideways dan informasi walaupun ini memiliki kebocoran dan ini kebocoran informasinya adalah penurunan, namun di sini adalah titik resist yang lumayan cukup kuat gitu ya. Cukup resist yang menjadi titik fantul. Kenapa? Dominannya tren yang pertama naik masih dan yang kedua di sini akan menjadi yang namanya wilayah RBS, resisten become support, dan benar terjadi karena sudah break ya. Di sini lahir kembali support, namun supportnya tidak terlalu kuat ya. Supportnya tidak terlalu kuat. Jadi kita tinggal tunggu benarkah dia ini naik atau malah turun. Jadi sebenarnya untuk analisa, namun keyakinan saya, menurut analisa saya, ini masih memiliki potensi untuk kenaikan ya. Walaupun di sini lahir konfirmasinya ini adalah resisten, benar tidak? Namun sudah dibatalkan di sini ya. Walaupun ini memiliki yang namanya sumbu pendek tekanan dari atas ya. Tekanan dari atas, namun kita memiliki open posisi yang cukup ideal ya. Kita pas di bawah ya. Pas di bawah dan dukungan kita apa? Awalnya adalah tren adalah naik ya. Tren adalah naik sebenarnya. Jadi kalau lagi tren naik, kita cukup memanfaatkan yang namanya ketika dia breakout, kita memanfaatkan namanya RBS, resisten become support, seperti itu. Jadi semoga ini bisa dipahamin ya buat abang-abang ya. Jika tidak paham juga, mungkin ya saya mohon untuk dukungannya. Untuk dukungannya edukasi ini, jadi sebenarnya saya tidak ada untuk mengajak abang-abang untuk trading di sini ya. Atau apalah yang dibilang katanya ini judi ya. Sebenarnya ya saya ini bermain sendiri. Ya tujuan saya tidak mengajak karena saya ya berbagi ya. Jika abang-abang ingin trading silakan. Jika tidak juga tidak diajak ya bang. Karena sebenarnya saya untuk edukasi karena sebenarnya ya ini untuk cari-cari uang harian ya. Cari ke uang dapur harian 150, 200, 300, bahkan sampai 500 dalam sehari itu bisa tergantung kita menyikapin. Sebenarnya ya setiap trading itu ya ada namanya risiko ya. Loss dan profit ya, berdagang juga seperti itu, untung dan rugi seperti itu bang. Cuman sebenarnya kalau kita memang bisa membaca yang namanya candlestick, kita memahami apa itu trading ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menghasilin yang namanya profit ya.